Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh buka kameranya dulu, teman-teman. Saya biasanya paling cepat banget hafal sama student saya. Ya, yang dari awal hadir sampai akhir nanti meeting ketiga dia hadir. Boleh buka kameranya dulu, oke? Dan atau suaranya juga. Coba kenalin dirinya, namanya dan asalnya dari mana, dan tahu kelas ini dari siapa atau dari lihat iklan di mana. Oke, ini ada beberapa yang baru masuk ya. Ada Bu Nur UMM. Bu Nur, Ya, Bu Nur tuh ya, asalnya dari mana? Usia Tang berapa dan tahu dari mana Tangerang, nih? Mbak Ica. Tangerang, Kak Ica. Oh, dari Tangerang. Oke. Iya, saya udah Usia berapa, udah Bu? pensiun. Saya udah 60 tahun, Kak Ica. Masya Allah, udah 60 tahun. Good. Tahu kelas WFA ini dari mana? Lihat dari IG ya kalau nggak salah. IG Iya, kita, dari iya, IG ya, iklan iya, ya. iya. Oke. Nah, kepengennya harapannya untuk ikut kelas ini apa nih? Harapan bertumbuhnya apa nih? Satu adalah bahwa karena udah pensiun, berarti kan ada waktu saya yang yang bisa saya Hmm, manfaatkan. Artinya kayak gitu. hmm. Itu sih intinya. Oke, good ya. Sekarang saya tanya lagi dari Bu Lucia. Bu Lucia dari mana? Boleh open mic-nya Bu Lucia. Bu Lucia, oke. Bu Lucia dari mana Assalamualaikum. asalnya? Waalaikumsalam. Banyak wanita Jogja, nih yang Kak baru Ika. masuk. Dari mana Bu Lucia? Bu Lucia? Yogyakarta. Oh, Jogja. Banyak juga murid saya di Jogja. Usia berapa, Bu? Usia 54. Masya Allah, ini kayaknya targeting banyak yang udah pada pensiun di antara. Tahu dari mana nih kelas BFH nih? Dari IG, dari Dari IG. Instagram. Masya Allah, iya dari IG ya. Nah, harapannya apa nih untuk ikut kelas ini nih? Apa yang bisa, yang pengen banget Ibu capai? Harapannya ya saya ingin apa ya? Ingin nambah ilmu sama Hmm? ingin apa bermanfaat kalau bisa apa seperti yang di Instagramnya Kak Ica. Yes. Banyak kan gini, banyak yang DM saya, ini penipuan gak sih? Ini udah kelas yang keberapa ya? Terus terang ini batch yang udah ketiga sih sebenarnya. Batch satu, batch 2 itu kelas from HP to Harumain dan mereka udah praktek dan udah menghasilkan, alhamdulillah. Ya kan? Ini kelas WFH, ini batch kedua sebenarnya. Berarti ini yang keempat saya. Nah, kalau harapan teman-teman harapan saya justru teman-teman bisa menciptakan sebuah produk digital dan bisa bertumbuh. Ada ilmu yang bisa dipakai apalagi terutama kita banyak waktu misalnya di rumah. Ya kan, Mbak Ica saya nggak punya laptop bisa nggak bisa. Karena saya juga dulu mengerjakan ini dalam 8 tahun yang lalu itu gaptek banget, Bu. Masih gaptek banget ya. Oke, kita mulai deh kelasnya deh. Perkenalannya ada yang dari Medan. Masya Allah, selamat datang. Saya juga orang Medan sebenarnya. Cuman alhamdulillah dari ilmu digital marketing ini udah membawa saya sampai ke Papua. Ya kan? Sudah membawa saya ke Korea, ke Turki, ke Saudi, jangan tanya lagi. Bulan depan saya udah berangkat ke Saudi lagi. Dari mana? Dari produk digital juga. Jadi nggak ada yang mustahil, teman-teman. Kalau Allah udah ridho, kalau Tuhan udah ridho, semuanya bisa bisa kita lakukan ya. Nah, oke. Nah, materi kita hari ini, saya mau gini, karena ini kelas saya, kelas WFH, maka teman-teman harus punya buku sendiri. Buku ada catatan khusus sendiri, jangan kertas sele-sele kah, kertas lembar enggak. Karena setiap zision itu pasti ada PR, pasti. Karena background saya kan dosen ya, Bapak Ibu. Jadi pasti ada tugas. Tugas itu fungsinya apa, Mbak? Tugasnya adalah untuk saya melihat teman-teman itu grow up enggak sih atau stuck, ya kan? Tujuan kita lah teman-teman bisa praktek, bisa menghasilkan produk digital dan paham alurnya gimana caranya IG automation itu. Sekali kita buat konten, orang komen terus kita bisa cuan. Walaupun kita dari rumah aja, ya kan? Nah, oke, kita mulai ya. Saya share share dulu materinya.
Nah, kalau teman-teman lihat nih, saya buka dulu ya. Sorry, sebentar. Hmm, nih. Coba teman-teman perhatikan, ini layarnya mau saya buka. Coba, udah lihat layar saya? Nah, coba perhatikan itu tanggal berapa? 20 Mei sampai 20 Juni. Benar? Berapa penghasilannya di situ? 10 juta? Udah lihat belum layar saya? Udah ya. Nah, ini dari tanggal 20 Mei sampai 20 Juni, saya ngerjainnya cuman dari rumah, dari cuman kamar di bawah AC, nggak keluar rumah sama sekali. Keluar cuman nganterin anak sekolah atau olahraga. Nah, itu bisa saya ngasilin 10.887.000 dalam waktu 1 bulan. Pertanyaan teman-teman pasti gini, gimana sih Mbak? Gimana caranya? Bisa. Maka saya ngajarin ini dari karena saya udah ngalami banyak trial error, makanya saya tidak mau teman-teman mengalami itu. Maka saya rangkumlah dalam sebuah banyak rumus ya. Dari hal dasar dulu saya minta kemarin teman-teman tuh apa? Setup Instagram, benar nggak sih? Buat bionya. Nah, hari ini kita akan belajar lebih fokus lagi. Materi kita di kelas work from anywhere, income from everywhere. Artinya kita kerja dari mana aja, bisa masuk income dari mana aja. Lagi nongkrong di kafe tetap bisa cuan nggak bisa. Paling asik itu teman-teman. Ketika baru bangun tidur, saya lihat di Instagram ada transferan dari si Polan 100.000. Pagi-pagi udah masuk 600.000. Senang nggak? Pasti senang. Nah, makanya konsep inilah yang saya buatkan dalam sebuah ebook dan buat Zoom meeting. Karena saya sendiri udah alamin. Tanpa harus keluar rumah, saya juga bisa ngasilin cuan. Tanpa harus capek-capek berkeringat. Gitu ya. Nah, skill inilah yang dibutuhkan sama kita zaman sekarang. Coba Ibu bayangin kalau dulu tiba-tiba pandemi, ketika orang pandemi itu pada dipecat, pada dirumahin, saya justru cuan, Bu. Tetap bisa dari rumah. Karena emang udah terbiasa aja dari mana aja. Gitu. Nah, kita bongkar sistemnya ya. Hari ini kita akan belajar apa aja, kenalan, lalu mindsetnya gimana sih sebenarnya sistem sistem yang benar-benar bekerja itu, persiapan jual produk digital itu ada akun, setup dan lain-lain. Setup bio Instagram, saya akan ngajarin gimana riset niche dan content is the king. Nah, teman-teman harus pahami kenapa banyak orang gagal di dunia digital ya. Yang pertama pola pikirnya terjebak. Oke, kedua cari instan, cari yang pengen instan-instan. Yang kedua nggak punya. Oke, nah pola pikir yang terjebak tuh gimana? Dia masih berpikir kerja itu mesti hadir fisik. Padahal kerja cuman bawa HP doang, kita juga bisa kerja, juga bisa menghasilkan sebuah karya. Jadi mindset kita itu harus kita pancing terus gitu ya. Nggak mesti kerja tuh harus capek, berkeringat, sampai stres, bahkan udah kerja seharian di luar, pulang juga bawa kerjaan. No, kasihan gitu. eh Waktu itu benar-benar berharga sih. Nah, yang kedua, cari instan. Tolak proses gitu. Semua ada prosesnya ya teman-teman. Jadi nggak ada yang bim salah bim besok langsung cuan, nggak ada. Tapi harus ada prosesnya dulu seperti teman-teman. Berproses yang pertama, lihat kena konten saya, kena iklan saya, lalu baca mungkin baca landing page-nya, lihat profil Instagram saya, begitu believe, langsung check out, akhirnya dapat tugas masuk grup, itu berproses ya. Gitu ya. Kita harus bangun benar-benar sistem ini. Nggak ada yang sesuatu yang instan. Tapi kalau teman-teman benar-benar nurut mentor, ibaratnya paham, baca. Kalau nggak ngerti boleh tanya, nggak ada masalah sama saya. Japri pribadi juga nggak ada masalah ya. Yang ketiga, tidak punya sistem. Nah, kebanyakan orang itu udah capek posting, dia udah punya produk digital, tapi dia belum ngasilin duit. Saya pernah saya alamin itu. Itu kenapa? Karena ngerjain konten, ngeposting itu acak-acakan. Tanpa ada strategi. Tidak tahu siapa sih audiens kita, apa yang dijual, kemana trafiknya diarahkan. Bu, bayangin ya. Seseorang itu akan membeli sesuatu kalau dia memang butuh.
ya. Kan nggak mungkin kita jual pagi sama orang yang butuhnya apa? Butuhnya lipstick. Ya nggak akan dibeli, Bu. Makanya kita harus senggol emosionalnya. Kita harus bisa mengetahui apa sih yang dibutuhkan sama niche marketnya aku kan gitu. Nah, niche itu apa? Niche itu kategori ya. Nah, nah ini dulu. Teman-teman harus bisa bedakan. Mana mindset yang harus berubah, mana yang baru. Nih mindset lama kerja tuh harus datang, ada hadir fisik, harus datang ke kantor mestian. Dulu income tuh nunggu gaji bulanan. Kalau bisa digaji tiap hari, kenapa harus bulanan, Bu? Gitu. Skill itu, oh ijazah, Bu. Banyak hari gini konten kreator, anak-anak muda yang dia belum punya ijazah sampai S2 atau S1 belum tamat tapi dia bisa ngasilin cuan. Kok kita bisa kalah kan gitu. Yang kedua, waktu waktu kalau kerja di kantor udah pasti terikat sama bos ya. Nah, yang keempat, HP sama dengan hiburan. Di sini siapa? Acungin jempol dia atau komen yang dia bisa ngabisin waktu lama banget cuma untuk scrolling. Ya kan? Tanpa ibu sadari, Bu, itu namanya bener kita cuma nganggap HP cuma hiburan padahal HP sekarang bisa jadi sumber sumber cuan. Sekarang harus kita rubah mindsetnya dengan apa? Kerja itu nilai yang dikirim. Kerja itu cuma sebuah nilai kayak bukan privilege ya. Gimana caranya kita biar bertumbuh kalau kita kerja di luar kah atau di dalam rumah? Artinya apa? Apa sih value yang harus kita tingkatkan gitu. Kedua, income nggak mesti nunggu gajian. Income tuh gimana sih caranya? Sistem yang bekerja otomatis. Sistem yang bekerja otomatis. Ya kan? Coba Ibu lihat di Shopee itu. Di Shopee. Yang punya toko-toko di Shopee itu. Kita lagi nyari sepatu. Terus kita scrolling ke Shopee. Kita lagi scrolling jam 3 pagi. Orang yang buka toko di Shopee. Contoh simpel ya. Emang dia tahu jam 3 kita check out? Enggak. Itulah intinya. Ada sistem yang bekerja ya. Yang ketiga, skill. Nah, kita di sini skill yang paling dibutuhkan ke depannya adalah di segala segmen bisnis ya, terutama yaitu kemampuan jualan gitu. Atau skill kita tingkatkan gimana kita bisa menjual skill kita. Nah, gitu. Yang keempat, waktu. Kita yang kelola sendiri. Kita nggak terikat sama bos di luar. Kita ownership-nya, kita entrepreneur-nya gitu. Nah, terakhir mindset yang harus teman-teman tanamkan adalah gimana sih HP itu menjadi mesin penghasil. Nah, mesin penghasil income, ya. Nah, di sini kita akan belajar sistemnya atau blueprint digital, yaitu produk digital, konten yang bercerita, iklan meta, sistem otomatis. Nah, hari ini kita belajar yang simple dulu. Oke. Persiapan akun kemarin udah di persiapan akun udah pada ngerjain. Oke, udah pada setup Instagram, masih ada yang belum nyetor tugas, ya kan? Nah, hari ini saya akan ngajarin tentang customer profile and value proposition. Jadi biar teman-teman yang masih bingung, aduh ini mau kemana ya, mau jual apa ya, harus langkah apa ya. Nah, di sini kita bongkar tentang customer profile and value propositions, ya kan? Nah, sebelumnya saya kenalan diri dulu, oke? Nama lengkap saya itu Khaironisa Siregar. Nama biasa dipanggil itu Ica atau Mbak Ica. And then um, saya alhamdulillah ya belum kenalan secara detail ya. Pendidikan terakhir saya adalah S2 Linguistik Terapan Bahasa Inggris. Oke. Nah, alhamdulillah saya punya perusahaan. Saya CEO dari PT One Media Global Indo. Kalau dulu namanya adalah PT Medan Kreatif Digital. Kantornya di Jalan Denai kalau di Medan ya. Nah, sekarang kantornya kami pindah alihkan ke digital semuanya, online. Jadi karyawan saya tuh bisa ngantor di kafe terserah mereka. Yang penting kerjaan beres kok sama saya. Oke, saya punya pengalaman 8 tahun di Meta Ads, di perusahaan-perusahaan besar di belakang layarnya. Saya juga digital business consulting, ya kan? Terutama di bidang tour and travel. Kayak saya terbiasa emang kerja dari mana aja. Nggak mesti harus di kantor. Jadi pernah kerja dari lagi liburan di Korea, pernah lagi kerja nyantai lagi di kapal, buka laptop, ngecek penghasilan. Kalau di Tanah Suci, alhamdulillah saya tinggal di Mekah selama 2 tahun. Oke. Dan insya Allah bulan depan saya udah berangkat
di pertengahan bulan depan saya udah berhijrah lagi ke kota Mekah. Nah, alhamdulillah saya sudah berhaji dan semuanya berhaji, baik pun umroh, itu saya bangun dari mana? Dari income digital. Dan karena dari ilmu digital marketing ini, saya alhamdulillah sudah memberangkatkan ibu saya ke tanah suci, gitu. Alhamdulillah. Dan banyak pencapaian-pencapaian yang lainnya, gitu. Nah, hari ini kita akan belajar gimana sih setup Instagram. Nah, teman-teman, setup Instagram itu harus diperhatikan Instagramnya teman-teman. Nah, yang pertama itu username. Ini kemarin tuh masih suka bingung ya. Username. Username itu apa? Carilah username yang mudah banget dicari. Ya, misalnya pengen nge-branding, teman-teman tuh pengen dikenal sebagai siapa? Oh, sebagai namanya Ayu. Ya udah Ayu. Ayu sebagai apa? Oh, Ayu pengen dikenalnya misalnya traveler, boleh. Pengen dikenal sebagai apa? Maka jangan campur-campur niche-nya. Username and nama profilnya ya. Yang kedua, fotonya. Buatlah fotonya itu, kalau misalnya, ini kan banyak yang nge-DM saya nih. Mbak, saya tuh nggak pede kalau nunjukin foto saya. Nggak ada masalah. Tapi buatlah fotonya yang memang menarik gitu ya. Nggak nampakin wajah juga nggak apa-apa. Tapi buat fotonya itu yang dia menggambarkan describe sesuatu. Describe niche-nya kita. Nah, pencahayaannya jelas, backgroundnya bersih, boleh. Nah, baris pertama, nih. Baris pertama, ini siapa sih kamu? Siapa sih kamu? Kalau lihat di Instagram teman-teman, ada di bio, teman-teman tuh harus lihat siapa sih kamu? Kamu itu pengen dikenal siapa? Keahlian kamu apa? Seperti itu. Yang kedua, nilai kamu atau apa sih orang yang, kenapa sih orang harus ngikutin kita sih? Atau kenapa sih orang-orang tuh, apa yang pengen orang-orang dapatkan dari kita? Gitu. Dan ketiga, ada CTA, link produk-produk kita atau link WA kita. Nah, di sini teman-teman akan bingung kalau teman-teman itu tidak mengetahui niche marketnya teman-teman. Nah, maka dari itu saya ajarin dulu teman-teman gimana caranya teman-teman itu membuat yang namanya value proposition Canva. Value proposition Canva. Ini dia. Ini materi penting yang value propositional Canva. Oke, saya share screen dulu. Nih, kalau mau dicatat boleh. Nih, value proposition Canva. Itu dia kita belajar memahami customer sebelum kita menjual produk dulu. Oke. Kita memahami customer sebelum kita menjual produk dulu. Oke. Kayak tadi saya bilang, kan nggak mungkin kita nawarin lipstick sama orang yang nggak butuh lipstick, tapi dia butuhnya apa, ya kan? Nah, jadi inilah fungsinya value propositional Canva. Value propositional Canva itu memahami customer sebelum kita menjual sesuatu. Oke? Nah, value propositional Canva ini dia kayak alat atau diagram yang akan kita buat untuk kita mengetahui siapa sih customer kita, apa sih masalah yang mereka hadapi, apa yang mereka inginkan, lalu kita cetuskan dalam sebuah produk yang menjadi solusinya. Oke? Siapa customer kita, apa masalah yang mereka hadapi, apa yang mereka inginkan, dan bagaimana dari jawaban itu lahirlah sebuah produk. Oke? Kalau saya gambarkan, eh value professional Canva itu dia dibagi dua ya, dari segi customer dan dari segi produk. Dari segi customer and dari segi produk. Nah, contoh nih, misal saya searching di sini ya, bentar. Oke, di loading.
Nah, nih kalau kita buka internet gambarnya biar teman-teman bisa gambar sekalian. Nah, nih dia. Oke. Value professional Canva itu dibagi dua tadi saya bilang dari segi customer. Customer tuh yang bulat ya, ibu-ibu, yang bulat. Dari segi produk, produk itu yang petak. Oke. Oke. Yang pertama, boleh digambar dulu di kertasnya dari segi customer dan dari segi produk. Dari segi customer, nah ini nih biar kita bisa menghasilkan sebuah produk yang tepat ya. Dari segi customer, oke, ini deh. Dia yang bulat. Oh ini terlalu penuh. Udah pada gambar? Udah pada digambar belum? Yang customer-nya dulu, digambar dulu. Digambar dulu yang bulat, segi customer. Biasanya dari segi customer itu, kita apa sih yang dibutuhkan dari seseorang customer itu? Apa yang dibutuhkan? Apa yang dia inginkan? Ketakutannya apa? 3 poin itu. Oke? 3 poin. Apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan, dan ketakutannya apa? Oke, dari segi customer ini. Yang pertama, oke, yang di contohnya eh di sini niche marketnya misalnya kayak gini, kelas WFH, oke? Kelas WFA. Kelas WFA ini apa sih yang dibutuhkan orang-orang? Ya kan? Apa ketakutannya? Apa keinginannya? Kalau kita udah tak bisa menjawab pertanyaan itu, maka kita gampang menemukan sebuah produknya. Oke, di kesehatan. Contohnya kemarin tuh ada nge-DM saya, Mbak, saya itu di bidang kesehatan. Mbak, saya udah pensiun PNS, saya maunya begini-begini. Oke, nah kita bagi 3 dari segi fear, ketakutan, need, and want. Simpelnya aja, fear, need, and want. Apa ketakutannya, apa kebutuhannya, dan apa keinginannya. Contoh ketakutannya orang-orang yang misalnya dari segi produknya adalah umroh. Yang pertama, ketakutannya takut ditipu, ya kan? Yang kedua, oh takutnya travelnya nggak jelas, takutnya uangnya dilarikan, takutnya apa lagi? Apa aja yang ditakutkan sama customer? Apa aja yang ditakutkan sama customer? Oke? Itu fear. Fear. Yang kedua, need. Need. Oke, need. Need tuh apa aja yang dibutuhkannya? Misalnya, tapi dia butuh berdoa gitu. Dia rindu Baitullah. Misalnya produknya umroh ya. Need. Apa aja yang dibutuhkan? Lalu apa sih yang dia inginkan? Contoh kalau kelas WFA, dia pingin apa? Oh, dia takut apa? Oke, dia takutnya, oh, takut gagal, nggak bisa ngikutin. Yang kedua, takut nggak paham teknologi, takut nggak punya mentor, takut ditipu, takut-takutnya udah transfer, taunya ditinggalin gitu aja. Ya kan? Pasti sebelum ibu-ibu mau transfer, ibu-ibu pasti muncul kan rasa takutnya, rasa ragunya. Coba jujur angkat tangan aja. Ada rasa takut kayak gitu nggak? Takut ditipu, ya kan? Bener kan? Nah, ketakutan itu yang harus teman-teman temukan. Takut apa gitu. Lalu eh lalu apanya? Apa yang mereka butuhkan? Oh, mereka butuh ini mengupgrade ilmunya, butuh penghasilan tambahan terutama. Butuh bisa bekerja dari rumah kalau emak-emak nih. Butuh bisa bisnis online. Ya nggak sih?
Terus butuh apa lagi dia? Tadi ketakutannya, oh nggak tahu mulai dari mana, takut gagal, takut nggak paham teknologi, takutnya nggak punya mentor. Tapi dia pengen punya penghasilan tambahan. Dia pengen bisa bekerja dari mana aja. Dia pengen waktunya fleksibel. Dia pengen bisa umroh dari hasil bisnis digital gitu. Dia kepingin. Dia butuh apa? Dia butuh ilmunya untuk upgrade skill. Sampai sini teman-teman paham? Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Any questions? Bu Lucia, coba buka suaranya. Oke, Bu Lucia kira-kira niche marketnya apa? Kalau saya kemarin karena perempuan usia 50 ke atas, Hmm? Hmm? manggilnya Canda ya. Hmm? Hmm? Perempuan usia 50 tahun ke atas yang ingin mempunyai penghasilan dari rumah. Oke, pengen penghasilan dari rumah. Oke, terus kepinginannya, ketakutannya apa tuh biasanya di usia segitu? Takutannya kalau cari kerja kan nggak dapat ya, karena Hmm. faktor usia kan sudah lebih lebih dari produktif. Nah, Oke, bener. Oke, terus yang satu dibutuhkan lagi need-nya kalau apa? yang Need-nya, nih need-nya. Heeh. ingin dapat penghasilan dari rumah, Inginnya dapat penghasilan karena dari rumah. Oke, itu one-nya. kalau dengan Need-nya. kondisi saya apa untuk keluar-keluar itu sudah agak dibatasi karena kan Nah, saya jadi jelaskan sebenarnya batasannya. Misalnya target usianya sama profilnya di usia 50 yang udah mau pensiun kan, Bu? Ya kan? Tapi ya tetap pengen produktif dari rumah. Benar? betul. Tetap pengen produktif dari rumah. Berarti apa ketakutannya? Fear yang pertama. Yang pertama rata-rata di usia segitu yang mau pensiun, takut nggak bisa ngikutin pelajaran, takut nggak dibimbing sama mentor, kayak ketakutan, takut gagal teknologi, gitu kan? Itu ketakutan. Itu yang harus kita benar-benar keep di bagian customer kita. Oke? Jadi nanti kita bisa bisa buat produknya. Oh, itu ketakutannya. Kepinginnya apa? Oh, kepingin punya penghasilan tambahan. Kepingin gak mesti keluar dari rumah, tapi tetap bisa cuan. Ya nggak sih? Itu kepinginnya. Iya, Ya kan? Yang dibutuhkannya apa? Yang dibutuhkannya adalah upgrade skill. Dia butuh skill sehingga bisa cuan. Gitu. Nah, jadi teman-teman harus bisa menjawab tiga pertanyaan ini, fear, need, and want dari segi customer untuk segala produk, baik produk fisik ataupun produk digital yang bakal teman-teman mau praktekin gitu ya. Teman-teman harus bisa jawab tiga poin ini. Karena tiga poin inilah yang menjadi dasar kita nanti membuat sebuah halaman landing page atau produk digital kita yang bisa menjawab ini. Paham sampai sini? Paham ya? Oke, kita pindah ke eh kalau tadi dari segi customer udah ketemu kita trouble mereka apa, fear-nya apa, need-nya apa, want-nya apa, maka dari tiga poin itu maka lahirlah sebuah namanya produk. Oke? Contohnya produk langsing misalnya ya, masih di segi customer. Kenapa sih orang-orang tuh harus beli produk pelangsing misalnya dia overweight misalnya gitu. Oh, dia kepengen terlihat ganteng, cantik, dipuji orang, kepengen seperti itu ya. Nah, kebutuhannya apa? Biar badannya terasa lebih ringan, gak berat banget, lebih sehat kebutuhannya. Fear-nya apa? Dia takut ketika minum produk itu, tahu-taunya malah sembelit, takutnya malah nggak cocok, takutnya malah debar jantung. Ya nggak sih? Kenapa seseorang itu, Bu, sebelum dia memutuskan untuk transfer, untuk membeli, tiga poin ini selalu muncul di benaknya.
Pertimbangannya selalu muncul 3 poin ini. Gitu ya. Nah, maka lahirlah sebuah produk pelangsing yang mana dia harus bisa menjawab 3 poin itu. Oke, apa aja itu dia? Oke, yang pertama nih segi produk. Eh, yang pertama adalah apa yang kita tawarkan sama dia. Contohnya features atau bahasa lainnya adalah features. Misalnya, ini biasanya features itu penawaran ya. Penawaran untuk bagian poin terakhir sih ini features ini. Nah, pen relief dulu deh. Saya lompat ke pen relief. Bagaimana produk itu bisa mengurangi masalah customer? Kita udah tahu masalahnya tadi berat badan, atau kita udah tahu masalahnya tadi itu pengen umroh tapi dia banyak takutnya. Maka lahirlah produk kita. Pertanyaannya, kita harus bisa jawab pain relief-nya. Pain relief itu apa? Gimana produk yang kita akan tawarkan itu bisa menjawab dari permasalahan mereka? Contoh, kayak di landing page saya ya kan, produk WFH Income from Everywhere ini, bagaimana step by step dari nol saya ajarkan. Ya nggak sih? Jadi kan, oh ya saya gaptek juga bisa belajar. Yang kedua, saya ngasih penawaran apa lagi? Menjawab ketakutan mereka tadi. Ketakutan, kebutuhan, dan keinginan mereka. Oh ada pendampingan mentor. Oh diajarin nih, nggak cuma beli ebook doang. Tapi ada Zoom-nya, ada prakteknya nih. Yang kedua, oh materinya praktis. Jadi buat saya yang usia 50 ke atas, saya juga bisa paham membacanya dengan bahasa yang sederhana. Oh, ada komunitasnya, ada grupnya. Jadi kalau saya nggak ngerti bisa tanya di grup. Menjawab nggak, Bu, dari kebutuhan, keinginan, dan ketakutan mereka. Iya nggak sih? Itu pain relief. Oke. Yang kedua, gen creator. Oke. Gen creator tuh apa? Gen creator itu bagaimana produk membantu customer mencapai impian mereka. Oke. Bagaimana produk membantu customer mencapai impian mereka? Contohnya apa? Bisa mulai bisnis digital, mendapatkan income online, membangun personal branding, bekerja dari mana aja, yang dia masih relate sama keinginan. Gen creator itu lebih melekat ke keinginan ya, gitu. Gimana kita bisa dorong dia mewujudkan impiannya, gitu. Dan yang terakhir itu ada product and service. Product and service itu kayak penawaran. Penawarannya gini, oh teman-teman yang check out hari ini harganya khusus. Jadi 109.000. Ya kan, kalau 2 hari lagi udah 149.000 itu penawaran. Promonya. Yang kedua penawarannya apa lagi? Oh yang khusus check out hari ini, pembayaran hari ini dapat free 2 ebook yaitu 90 hari ide konten. Ya kan? Itu penawaran. Penawaran. Oke. Ya kayak kita belanja kalau di mall tuh sebenarnya kita belanja di mall tuh udah masuk ke value professional Canva ibu-ibu. Oke, kita misalnya kita lihat diskonan, oh beli satu gratis satu, itu features dia, artinya penawaran. Diskon 50% kalau beli dua, itu features penawaran. Gitu. Penawarannya ada apa? Kalau ibu-ibu paling suka tuh diskon kan? Ada penawaran apa? Ya kalau saya beli ini dapatnya apa cashbacknya? Hah? Itu ibu, bukan kan ibu-ibu, bapak-bapak punya doyan. Tapi memang otak kita di setting Allah itu emang suka angka, emang suka angka, ya kan? Doyannya kalau bisa promo deh, bener, gitu ya. Any questions sampai sini? Any questions? Udah mulai terarah? Udah mulai terarah? Any questions? Pak Novi Adianto, ada pertanyaan Pak Novi? Ini laki-laki apa perempuan namanya Novi soalnya nama depannya wanita. Atau Mbak Novi? Ada pertanyaan Mbak? Sampai sini ada pertanyaan?
Kalau nggak ada pertanyaan, Bu Nur UMM. Nah, Bu Nur, sampai sini paham, Bu? Masih Paham? meraba-raba Kak Ica. Masih. Nah, Bu Nur ini pengen ngangkat temanya apa deh? Saya tanya dulu nih, Bu Nur. Saya kan punya skill terkait dengan talent DNA. Talent DNA itu Oke. sebangsa apa namanya assessment untuk talent seseorang. Katanya kayak gitu. Oke. Mm-mm. Terus. Mm-mm. Jadi apa namanya biasanya kan anak-anak SMA itu mau kuliah apa misalnya. Jadi kalau dia tahu Oh, talentnya, kayak kalau mirip dia tahu Steven talent bukan, Bu? Steven beda ya? apa? Kenapa? Steven yang dia mirip Oh, Steven nggak? dia Steven. beda, beda, beda dengan Sivin. Jadi dia itu benar-benar hanya 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 dia tahu talentnya di mana, artinya kayak gitu loh. Kecenderungan dia itu cocoknya di mana gitu sih. Nah, Gitu. kalau saya jadi ibu itu peluang yang luar biasa. Nah, Hmm. caranya apa? Ibu bangunlah branding, ibu kan buat dulu. Oke. Temanya adalah kayak tadi konsultan lah misalnya ya, anggap ya konsultan teman siswa-siswa berarti target market ibu jelas yaitu orang tua murid dan murid. Ya kan Hmm. orang tuanya yang untuk menyokong anak-anaknya untuk ikut tes itu kan. Ya kan Iya. supaya mereka mengetahui bakatnya dari sedini mungkin kalau bisa. Ya kan dia bisa masuk ke kampus mana, skillnya di mana, bakatnya di mana kan gitu. Nah, ibu bangun buat dulu tema. Nanti PR-nya selanjutnya pasti ini. Jadi makanya sudah buku khusus. Ya kan? Ibu buat dulu customer profilnya itu di bagian Canva 3 poin tadi, Bu. Oke, fear-nya apa? Ketakutan orang tua, fear-nya yang digali Bu orang tuanya. Fear ketakutan orang tua misalnya anaknya gagal masuk kampus misalnya ternama, gagal kalau anak-anaknya ini nggak bisa didukung misalnya bakatnya, kan gitu. Sentuh emosionalnya di fear itu kita harus sentuh emosional seseorang ya, ya. Jadi kena dia. Jadi seseorang itu nanti kalau lihat konten kita bukan bukan kita jualan tapi kelihatan jualan tapi oh ini gue banget, ini trouble gue banget kayak gitu. Jadi ibu Bu Nur harus temukan virnya orang tua nih apa atau virnya student nih apa. Oke, yang kedua Bu harus temukan need-nya. Need yang dibutuhkan anak-anak ini atau orang tua ini supaya anaknya bisa berprestasi dan jadi orang itu apa? Need-nya. Ya nggak sih? Oke, lalu apa? Want-nya. Sentuh keinginan orang tua untuk apa? Oh, mereka itu semua orang tua rata-rata eh pengen apa ya? Anaknya itu kita bisa membanggakan anak kita. Ya nggak sih? Kita pengen oh anak kita jadi apa? Misalnya jadi pebisnis. Oh, anak kita masuk di kampus UI. Kita kepingin sebagai orang tua sentuh keinginannya. Jadi udah benar di bio Instagram ibu, ibu buat gitu konsultan ini, sharing tentang ilmu ini. Jadi konten ibu yang akan kita bahas dari meeting kedua minggu depan tentang apa? Tentang itu edukasinya, storytelling itunya, gurih bu itu. Nah produk digitalnya baca banyak produk digital yang bisa ditekan. Jadi kita pancing seseorang itu di produk digital dulu untuk jadi nama di dalam digital marketing itu ada yang namanya funnel, ya. Ibu tahu corong kan ya? Ibu-ibu tahu corong kan? Kalau corong yang lebar di atas apa bawah yang lebar? Atas, Atas, atas. betul? Ya. Atas kan kebalik begini kan segitiga Ya. kebalik kan ya ibaratnya. Nah, funnel itu Bu, yang pertama dia lebar di atas adalah orang-orang yang belum kenal kita siapa, ya. Orang-orang yang belum kenal kita siapa. Hmm. Jadi dia lihat aja, search itu nggak di like nggak dia nggak apa-apa. Jadi dia tinggi tersarat. Yang pertama orang belum kenal, lalu kita mulai konsisten ngonten dengan produk digital kita, dia mulai penasaran dengan kita, akhirnya dia beli produk digital kita. Setelah dia rasa produk digital kita, lalu dia rekomendasikan ke orang lain. Oke?
Saya ngiklan ini seliuran. Oh, view-nya tembus 60.000, view-nya tembus 2.000, 3.000. Itu adalah funnel. Funnelnya orang cuma lewat lihat konten saya. Oh ya, lewat aja. Lihat aja. Lalu masuk ke tengah. Tengah kan mulai melucut kan ke bawah kan. Mulai sempit kan. Masuklah orang-orang ibu nih yang mulai membaca landing page saya. Membaca, kayaknya kena menarik ini kelasnya nih. Nggak cuman e-book aja, tapi kita ada Zoom-nya ini. Begitu nggak di pikiran dengan segala hantu di kepala Firni Wonnya, ya nggak sih? Akhirnya memutuskan ya udah join lah. Ibarat kata kalaupun boncos nggak banyak-banyak amat. Rata-rata pikirannya begitu, ya kan? Lalu ibu putuskan bayar. Lalu bayar masuk ke kelas masuk ke kelas WA. Masuk di boy market. Orang. Nah sekarang ibu-ibu masuk Boilma udah kelas saya ini hari pertama. Rasa oh iya kelasnya asik ya. Saya dapat ilmu baru ya. Ya ibu cerita oh gua gua gini-gini masih belajar loh. Mentor gua masih anak muda loh. Cerita sama orang, rekomendasikan ke orang. Artinya apa? Udah jadi boil market. Hal sederhana aja sakit kepala temen ngeluh nih. Ya Allah, kepala gua sakit banget kepala. Minum Panadol, kata dia gitu. Panadol. Tanpa kita sadari kita sering direkomendasikan sama orang kan. Kita ini boil market sering. Nah, kehidupan kita pun sebenarnya udah kayak digital marketing ibu-ibu di sekitar kita. Nah, jadi Bu Nur begitu Bu dibuat ya, bangunlah branding itu udah bagus banget kalau Ibu punya skill di situ, ya. Oke. Kita lanjut. Tadi udah belajar tentang value proportional Canva. Preposition. Oke. Oke, next. Next kita sedikit lagi tentang apa? Profil. Kemarin ada tugas tentang customer profile apa aja? Ayo. Kalau masih ingat di grup WA. CTA-nya. Hmm. Customer profile itu ibu-ibu, oke. Kita itu mentargetkan seseorang contoh produk kita. Pertama, customer profile itu boleh dicatat. Lupa saya masukkan ke PT sini. Sorry. Saya tambahin dulu. Customer profile. Nah, customer profile itu adalah tentang gambaran kecil atau detail tentang kita. Jadi kalau kita udah tahu customer ideal kita, ini kita nggak jualan ke semua orang, Bu. Ya. Maka itu kita atur dari usianya yang pertama. Oke, contohnya kalau kelas WFH nih, Masya Allah. Oke, contohnya kalau kelas WFH kan, targetnya lah usianya misalnya 25 sampai 50 FM. Oke, nah masing-masing di produk ibu, yang mau ibu tentukan usianya berapa dulu tentukan. Terus, interestnya apa? Dia tertarik di apa sih?
Interest tuh hobinya apa gitu. Interest dia tertarik apa? Membaca buka. Interestnya apa? Oh, kalau saya interestnya apa? Orang yang baca e-book, orang yang doyan bisnis. Lalu behaviornya, behaviornya apa? Dia punya kebiasaan apa sih? Oh, biasaannya check out atau yang belanja suka bayar. Ada juga orang punya kebiasaan dia check out tapi nggak bayar. Artinya pemirsa yang berinteraksi. Behaviornya apa? Check out, suka belanja. Karena Bu, algoritma ini dia membagi kita sesuai dengan kebiasaan kita. Oke, lalu apa? Location. Makanya ini beda-beda. Kalau di kelas From HP to Haramain, di kelas sebelah, itu hampir nyari seluruh wilayah ada murid saya. Bahkan pernah dengar di Negiri di mana? Nggak tahu saya itu ada murid saya. Sampai sana, sampai pelosok. Sampai Papua Barat juga ada murid saya. Ya Allah. Enggak, kita enggak. Saya belum kenal sama kayak ibu-ibu. Kenalnya ketika yang pertama begini. Gitu ya. Maka dari itu kita harus tentukan age-nya apa, interest-nya apa, behavior-nya apa, location-nya apa. Kalau ibu bisa lebih tahu lebih detail lagi, lebih bagus, Bu. Ya. Atau statusnya apa misalnya? Oh, statusnya single kah, marriage kah, gitu, divorce kah? Kalau tahu, alhamdulillah. Gitu. Customer profile. Yang mana smart profile kita, maka kita akan semakin mudah ngerjain konten yang lebih sasaran. Jadi produk kita lebih relevan. Closing lebih mudah. Karena kita tahu kita mau jualnya ke siapa. Kayak saya bilang. Tahu ke siapa. Sudah? Sampai sini paham? Nah, sekarang saya akan jelaskan kayak mana sih alurnya itu seseorang itu kita bisa belanja gitu. Oh, tunggu. Saya biar nggak saya langkain materi lanjutnya saya akan. Nah, ini penting banget nih. Soal saya putus-putus jaringan kayaknya nih. Nah, ini penting banget tentang banyak banget hanya yang stuck di ngerjain kontennya. Paling sering banget orang stuck tuh ngerjain konten. Nah, ini. Saya punya rumusan tersendiri tentang konten, Bu. Content is the king. Oke. Pernah dengar itu content is the king? Jadi sekarang, Bu, orang-orang tuh PR kita sebagai content creator adalah gimana berhenti scrolling. Berhenti di mana konten kita. Pertanyaannya, Bica, saya nggak bisa gambar. Bu, saya akan ngasih tahu jalan yang caranya yang paling mudah. Oke? Nah, sekarang kita bahas dulu simple. Content is the king. Oke, alright? Konten yang tepat sama dengan audiens yang tepat, penjualan yang konsisten. Nah, maksudnya apa? Kalau teman-teman udah tahu value professional Canva tadi, maka kita akan lebih mudah mendeliver kita tadi untuk siapa. Konten itu saya punya rumus namanya adalah ideas. Boleh catat ideas. Ideas itu apa sih? Ideas. IDEAAS. Ideas. Di kolom chat saya buat ya. Content is the king. Besok dikasih tahu admin deh di materinya ya. Content is the
the king. Rumusannya menggunakan ideas. Tuh, ideas itu singkatan dari apa? Inspire. I. Inspire. Kita mau nginspirasi siapa sih? D. Discussion. Huruf E. Education atau entertain. A atau attachment. D-nya apa tadi Kak? S. Discussion. Ini saya buat di kolom chat ya. S. Storytelling. Oke. Saya buat di kolom komentar itu, di kolom chat. Oke. Inspire, D. Discussion, diskusi. E. Education. A. Attachment. Story. Oke. Sudah? Udah pada nyatet? Biar saya kasih contoh. Oke, biar saya kasih contoh. Ideas inspire, discussion, education, attachment, storytelling. Oke. Ini cara memproduksi sebuah konten. Oke. Sekarang udah zaman gampang, zaman canggihnya, zaman AI. Maka kita minta sama AI untuk membantu kita memberikan yang namanya ide untuk buat ide sini. Contohnya, nih teman-teman bisa praktik. Oke, teman-teman boleh buka chat GPT-nya. Lalu, teman-teman chat GPT. Oke. Aku gini. Tapi ini ketika teman-teman udah punya produk digital dulu ya. Ini kita buat dulu produk digitalnya, minggu depan prakteknya. Sekarang saya kasih tahu kontennya, simple aja. Aku nih, teman-teman memiliki produk digital. Memiliki produk digital. Gitu. Tentang war jalur langit nih. Buku saya di satu yang udah dicetak ini. Langit kecilku menuju Baitullah. Oke. Bantu aku untuk membuat konten plan selama 7 hari. Oke. Yang mengandung ideas, inspire, discussion, education, attachment, storytelling. Yang mana, oke, menyentuh emotional customer dalam kurung fear-nya, need-nya, want-nya. Udah, enter. Nah, baru aja dikasih ide sama kita. Hari pertama inspire, hook-nya. Bagaimana jika sebenarnya sedang menunggumu dalam kebaikan? Itulah koncetannya.
Nah, ini kita dikasih tahu dulu arahan skripnya. Arahan skripnya. Lalu gimana kita memproduksinya? Tinggal kita bilang, pada hari pertama buatkan konten gambarnya. Tinggal bilang begitu sama ChatGPT. Jadi nggak ada alasan lagi teman-teman nggak ngerjain konten. Mau buat reels gitu juga, teman-teman bisa minta skripnya dibantu sama ChatGPT. Oke? Maka konten yang baik itu mengandung ideas. Apa aja tadi ideas? Coba, ayo. Inspire, D-nya discussion, Ya, open entertain mic-nya. atau education, Oke. attachment dan storytelling. Attachment and then Attachment and attachment storytelling. and yang terakhir S-nya apa? S. Storytelling. Telling. Storytelling, yes, storytelling. Saya sih emang lebih kalau konten saya rata-rata adalah storytelling. Storytelling ya. Nah, kita lanjut. Nih. Education, storytelling, penawaran nih. Penawaran tuh di CTA ya, call to action-nya. Habis setiap konten tuh call to action-nya. Jadi kita pengen orang-orang itu berbuat apa? Komenkah ke konten kita? Itu dia CTA. Harus ada CTA-nya. Contoh kalau teman-teman tuh lihat konten saya nih, share dulu ya. Saya share. Saya buka dulu Instagram deh. Tuh. Kak Ica itu ideas itu apa namanya harus berurutan kayak gitu atau bisa apa namanya bisa hanya nggak semuanya dipakai atau gimana Kak Ica? Boleh, boleh. Mana yang lagi langsung semuanya boleh. Mbak Ica, saya pengen storytelling banyak, empat konten storytelling nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting setiap kali Bapak Ibu ngerjain sebuah konten itu harus ada yang mengandung namanya hook, oke, dan terakhir adalah CTA, call to action, oke. Nah, coba teman-teman misalnya linknya saya ini lagi loading ya. Saya Hook itu apa lagi Kak Ica? sebentar ya, masih ngeloading dia. Nah, kalau teman-teman perhatikan deh di Instagram saya, kalau teman-teman perhatikan, saya selalu ada kalimat CTA atau call to action di belakangnya. Komen mau, komen cuan. Kalau diperhatikan, ketika teman-teman komennya mau, maka maka akan saya kirim ke mana? Ke landing kan. Ada komen otomatis kan? Itu namanya IG automation. Nanti coba teman-teman komen di salah satu konten saya, oke? Nanti tak besok gitu, itu akan digiring akan ada jawabannya gitu. Kita mau bawa orang tuh kemana? Makanya ketika ngerjain konten dari ideas tadi harus mengandung hook. Itu adalah sesuatu kalimat yang buat penasaran, jaring berhenti. Itu hook. Dan closing statementnya, call to actionnya sebelum video itu berakhir atau konten gambar itu selesai dibaca orang, kita kasih kalimat perintah sama orang. Kasih kalimat perintah sama orang. Orang tuh ngapain?
kayak di video saya ini, komen mau, gua akan DM langsung caranya. Kan gitu kan? Nah, maka dari itu, teman-teman komen mau, dibalas deh tuh langsung nama sistem. Nah, sampai teman-teman check out kan? Nah, itu dia. Itu namanya IG automation. Kita akan pelajarin itu di meeting kedua atau ketiga nih. Caranya, saya akan bongkar. Dengan catatan teman-teman udah selesai produk digitalnya. Oke? Sampai sini, any question materi terakhir yaitu blueprint digital. Kak Ica, hook itu apa ya Kak Ica? Itu sebuah kalimat yang bikin penasaran orang yang bisa membuat jadi mereka berhenti. Hmm. Hook. Dengan ChatGPT saya punya produk digital judulnya ini gitu kan. Tapi makanya selesaikan dulu produk digitalnya. Tolong bantu saya untuk buat hook dengan tema ini. Nanti dia akan buat tuh hook-hook yang keren. Dengan TA-nya apa gitu. Orang zaman sekarang tuh emang nggak suka dijual-jualin. Tapi bikin mereka tuh membara, menggali keinginan mereka, menggali kebutuhan mereka, atau menggali ketakutan mereka. Kalau konten saya kemarin itu ada dua ya, yang saya lagi di negara mana gitu. Nah, ada yang saya buat gini kan, eh, pe- kalau kamu butuh 300.000 per hari, sebenarnya ada dua caranya paling paling simpel itu kan nyentuh mereka kan, yang bisa dijalankan dari HP, nggak perlu ke kantor. Tapi sayangnya orang lebih pilih lanjut scroll daripada belajar. Itu kan ketantang, gua nggak kayak gitu tuh, gua nggak kayak gitu tuh, kan gitu kan. Akhirnya dia di scroll, dia buka, klik, dia baca tuh landing page kayak gitu. Itu hook. Hook satu kalimat aja boleh, atau dalam satu video tuh langsung masuk ke intinya boleh gitu. Oh, gitu. Setelah ini, tugasnya teman-teman adalah tolong difotokan value profesional Canva-nya. Oke, value profesional Canva-nya. Oke, dan teman-teman udah punya ide apa dari customer profile dan niche marketnya teman-teman. Oke, kalau teman-teman ngerasa sulit sekali untuk menemukan produk digitalnya apa, teman-teman boleh tinggal curhat. Tinggal curhat aja loh. Sama ChatGPT. Curhat aja, curhat. Oh, ChatGPT, aku belum memiliki produk digital, tapi aku punya kendala ini. Maka tolong bantu aku temukan produk digital yang tepat gitu. Nanti itu materinya di harian yang akan dikasih sama admin kita. Gimana caranya membuat sebuah produk digital, bahkan dalam waktu kurang dari 10 menit. Makanya grup WA-nya diantengin ya. Oke, PR-nya hari ini adalah teman-teman itu foto value profesional Canva-nya materi hari ini. Oke, materi hari ini silahkan dibuat, digambar di bukunya, boleh difoto, grup, store ke grup. Yang belum nyetor tugasnya setup Instagram harus nyetor dulu. Saya udah ngasih tahu ideas-nya, maka mulailah ngerjain namanya content plan-nya. Nanti di hari-hari akan dikasih materi sama admin tentang gimana buat produk digitalnya. Kalau teman-teman bingung gimana ngerjain produk digitalnya, WA aja admin atau WA saya biar dibantu gimana bisa menciptakan produk digitalnya teman-teman berdasarkan keluhannya teman-teman. Jadi ngerjainnya sesuai passion. Jangan jadi orang lain, sesuai passionnya teman-teman. Gitu. Ada juga yang kemarin dari tetangga sebelah, kalau nggak salah ya. Group from HP to our mind. Bu Vera nih, Bu Vera ini dia ini PNS, ya kan? PNS, Bu Vera. Nah, Bu Vera ini PNS, usianya 50 tahun. Oke,
Saya sebelumnya nggak punya IG, masih gaptek banget. Saya PNS usia 50 tahun, sedang hijrah, nggak mau terlibat riba, gitu. Saya orangnya pemalu, Mbak. Saya ingin mengedukasi orang untuk menjauhi riba, temanya dia. Terutama para ASN. Curhat panjang lebar, beliau. Nah, panjang banget ya Allah. Kalau bisa 2 halaman ini. Nah, saya harus buatnya gimana ya, Mbak? Nah, poinnya itu jangan fokus ke produknya yang untuk dijual, tapi fokus dulu kepada siapa yang ingin kita bantu. Jadi produk digital kita itu benar-benar merupakan sebuah solusi buat orang-orang. Bukan fokus jualannya, tapi gimana kita bisa bantu orang. Oke, targetnya apa? Karena dia ASN, ya saya buatlah targetnya adalah ASN usia 35 sampai 60 tahun. Yang punya permasalahan apa? Terjebak hutang, terjerat pinjaman bank, gaji habis gitu-gitu aja dipotong cicilan, ingin hijrah, ingin pensiun tenang, ingin punya penghasilan tambahan halal. Nah, niche marketnya apa yang tepat? Nah, membantu ASN dan ibu rumah tangga pengen hijrah dari hutang-hutang menuju kehidupan finansial yang lebih tenang. Oh, Mbak, saya juga sukanya herbal, saya juga suka traveling. Jadi, itu terlalu luas ya. Maka, sesuaikan aja apa yang sedang kita alami. Jadi, kita ngerjain kontennya gampang nanti. Gitu. Eh, Pertanyaannya, posisionsnya gimana, Mbak, di Instagram, setup Instagramnya gitu. Karena dia orangnya pemalu, nggak pengen nampili wajah itu nggak masalah. Namanya itu zaman sekarang adalah faceless marketing, tanpa memperlihatkan wajah. Sekarang apa yang difokuskan? Fokuskan ke quote, ke storytelling, voice over, animasi, ke screenshot pengalaman dia di sebagai ASN, gitu. Boleh nggak namanya akunnya menjadi bukan nama dia sendiri? Boleh, misalnya jadinya jalan hijrah finansial atau catatan hijrah riba, jalan keluar dari riba, diary ASN, boleh. Diary bebas dari hutang, tapi halal. Boleh, nggak ada masalah. Yang mudah diingat aja. Nah, setupnya jadinya kayak mana, Mbak? Kan gitu kan dia tanya. Oh, setupnya tinggal buat nama ibu. Contohnya adalah Bu Vera underscore hijrah finansial ASN. Jelas banget nggak itu targetnya? ASN targetnya. Yang mana punya ASN rata-rata trouble-nya adalah sama. Trouble-nya apa? Kalau di Medan itu kebanyakan ASN trouble-nya kalau udah jelas di ASN suka gadaikan surat sertifikat dia gitu kan, ngutang di bank. Nah, makanya dia menjadi konsultan lah, saya bilang sebagai hijrah finansial ASN. Nah, di bio-nya dijelaskan yang pertama apa? Pernah terjebak potongan gaji 10 tahun. Dia kan curhatnya begitu nih. Tiap bulan saya dipotongin Mbak gaji saya gitu. Ya udah, jadikan trouble-mu kan nggak cuman kita yang alami, tapi berikan solusinya biar orang lain tidak terjebak seperti kita lagi gitu. Memberikan solusi buat orang lain kuncinya gitu. Tinggal kita riset kompetitor kita risetnya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, bingung Mbak, saya nggak ngerti ngerjainnya. Riset kompetitor. Nanti saya akan ajarin gimana ngeriset kompetitor dari Instagram ataupun dari TikTok. Banyak kok orang yang sama mengalami hal yang sama dengan kita. Jadi nggak usah khawatir ya. eh Temanya apa? Nggak perlu khawatir. Ide kontennya seperti apa? Ya tinggal cerita aja storytelling. Contohnya, gaji saya habis dipotong bank selama 10 tahun. Itu hooknya. Oh, ini gua banget nih. Ibu-ibu ASN udah mau pensiun tapi gaji masih dipotong aja. Terasa banget nggak? Jelaskan target marketnya. Jelaskan? Gitu. Yang penting teman-teman udah temukan apa nih? Fear need one. Oke, fear need one. Maka bisa kita temukan produk yang tepat. Atau kesalahan terbesar saya ketika jadi PNS. Kenapa saya menyesal menggadaikan SK saya? Itu kan curhat kan. Awalnya curhat, ujung-ujungnya CTA, suruh apa take out kan gitu. Yang jual apa? Bisa jadi checklist tabungan, checklist cara apa gitu. Jadi Bu, sekarang itu intinya gimana kita bisa memberikan solusi buat orang-orang dari apa yang kita alamin. Jadi, kita bisa menginspirasi orang-orang, orang-orang terinspirasi sama cerita kita, jadilah cuan, cuan menyusul kayak sekarang saya ini. Gitu. Paham ya sampai sini ya? Oke, sebelum closing statement materi hari ini saya pengen dengar kesimpulannya siapa aja yang hari ini kita udah belajar apa aja. Ayo.
Hari ini kita udah belajar apa aja? Ayo. Value proportional Canva. Oke, apalagi? Yang saya itu dari awal ap- apa namanya stressingnya di situ Kak Ica artinya. Jadi apa namanya bangun profile untuk customer kita. Cuman bangun profile itu Kan tadi udah saya kasih tahu kan? kenapa Kak Ica? Oke. Oh, udah saya kasih inspirasi tadi kan? Iya. Kalau masih bingung Jadi, WA aja. iya. Cuman Heeh. intinya WA aja. Bentuknya Mbak Ica, intinya saya ada ini, permasalahan ini. kita bisa jadi itu ya Kak Ica ya. Permasalahan kita, Iya. permasalahan kita itu bisa juga Hmm. menjadi satu apa namanya Canva untuk profil apa customer kita ya. Seperti tadi PNS tadi kan Yes, biasanya of course, Bu. permasalahan banyak itu bisa Iya, ya artinya ya. bisa. Intinya masalah kita itu kan juga bukan cuma kita yang ngalamin. Gimana caranya ketika kita bisa keluar dari masalah kita ini menjadi inspirasi orang-orang bermanfaat. Paham? Apalagi yang tidak pelajarin? Udah value professional Canva, apalagi? Ayo. Konten Banyak nih is the materi hari ini. king. Ya. Content is the king. Terus belajar apa lagi? Kalau produk belum Customer, belum ini. Produk Kak Ica. customer, customer profile, Iya. ya kan? Produk nanti di kelas WA. Itu pelan-pelan dibacanya. Oke, Oh. apalagi? Apalagi pelajaran hari ini? Hmm. Value professional Canva, customer profile, content is the king. Gimana cara membuat sebuah konten dari ChatGPT? Apa itu hook? Ya Hmm. kan? Iya. Bener? Iya Bener. Kak Ica. Oke. Oke. Ada pertanyaan teman-teman? Disimak dulu Kak Ica. Bener. Nih bener Mbak Ayu, pelajaran hari ini memperbaiki pola pikir, bener. Value professional Canva, customer profile, content is the king. Good. Good, banyak materi hari ini. Nanti di hari Senin kita akan bahas tentang gimana ngeriset kompetitor kita. Jadi kan kita lihat kompetitor kita tuh banyak nih. Gimana kompetitor punya rumus A, mereka punya rumus B. Kita bisa lebih dari mereka. Oke? Nah, itu akan dikasih tahu sama admin via WhatsApp. Kalau teman-teman bingung, masih bingung berkutat di niche market, masih berkutat di setup Instagram tuh, aduh Mbak Ica, nggak apa-apa. WA aja admin atau WA saya curhatkan apa yang dialamin. Saya nggak ngerti gimana caranya bisa jadi inspirasi orang, boleh, nggak ada masalah. Maaf, muskilah, oke? Saya rasa cukup malam ini. Yang boleh buka kameranya mau saya foto dong. Saya mau foto dong. Saya hafal nih siapa hari pertama datang, minggu kedua nggak muncul loh. Sayang kalau nggak. Iya dong. Oke, kita foto ya. Oke. Satu, dua, tiga. Good, nice. Thank you for today, Bu Ibu hari ini. Baru muncul Bu Desi. Oke, saya ulang deh fotonya. Bu Desi baru muncul. Oke. One, two. Oke. Thank you for today hari ini, ibu-ibu yang udah belajar bareng hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa ngerjain PR-nya, jangan gak ngerjain dan tolong dipraktekkan. Karena sesungguhnya eh, kalau kita semakin menunda, ya kita nggak akan bertumbuh. Harus dipaksakan. Semuanya bisa nggak dari HP? Semuanya bisa dari HP, Bu. Maka rubahlah mindsetnya. HP itu bisa jadi sumber, bisa jadi sistem yang bisa menghasilkan. Thank you for today and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Ica. Sami-sami, Sukses Bu. selalu, sehat selalu. Amin.